Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual kali ini yaitu penerapan segitiga restitusi model 1.4 budaya positif. Saya, Epi Mulyati, CGP Angkatan ke-9, SMA 8, Kota Serang. Video ini akan membahas tentang segitiga restitusi yang terjadi di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi mempunyai 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana pada langkah ini berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru akan menggeser pemikiran dari stimulus respon menjadi proaktif, dan akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid yang akan memperbaiki hubungan guru dengan murid. Langkah ketiga atau terakhir menanyakan keyakinan, di mana murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Husna tidak terima dituduh menyembunyikan HP oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, tadi Ibu mendengar kalau Husna bertengkar dengan Hikmah. Apa yang terjadi, Nak? Kesel Bu, karena saya dituduh menyembunyikan HP-nya Hikmah. Saya tidak terima. Ibu juga pasti kesal kalau dituduh seperti itu. Tadi, apa yang kamu lakukan pada Hikmah? Saya marahin Hikmah Bu, saya marahin aja di depan teman-teman. Oh begitu. Pasti saat melakukannya kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Saya tidak terima dituduh Bu, maka dari itu saya membela diri saya. Baiklah, Ibu paham. Nah, pada saat kamu marah sama Hikmah, kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kamu? Tidak Bu. Baiklah, kira-kira keyakinan apa yang tidak sesuai dengan prinsip tadi? Menghargai diri sendiri dan orang lain ya Bu. Bagus, kita harus menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Nah, Husna yakin akan hal itu? Yakin Bu. Setuju. Nah, kalau begitu, pada saat marah, sebaliknya Husna harus seperti apa? Sedang marah, seharusnya kita menahan diri. Setelah tenang, baru kita selesaikan masalahnya. Bagus sekali. Nah, Husna mau nggak? Bersedia tidak untuk memperbaikinya? Sedia Bu, karena saya akan menjadi lebih baik dan bisa menahan emosi saya. Ibu senang mendengarnya. Rasanya bagaimana kalau bisa melakukan hal ini? Bangga Bu, karena saya akan menjadi orang yang lebih sabar dan bisa menahan emosi saya. Baiklah, nah kalau seperti itu, apa yang akan Husna lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menemui Hikmah dan bicara dengan baik-baik, dan saya akan minta maaf atas kejadian tadi. Ibu setuju sekali. Nah, semoga hal ini bisa menjadi pembelajaran untuk Husna dan Hikmah. Dan kedepannya, Husna menjadi anak yang lebih baik lagi. Dan sukses nanti ke depannya. Terima kasih Husna. Baik Bu, terima kasih banyak. Kasus kedua, Nanda datang terlambat ke sekolah karena bermain game semalaman. Untuk menghindari guru piket, Nanda loncat dari pagar agar bisa masuk ke sekolah. Untuk memperbaiki masalah ini dengan menggunakan segitiga restitusi, maka skenarionya sebagai berikut. Nanda, tadi Ibu dengar dari guru piket kalau kamu ada masalah. Bisa cerita sama Ibu? Iya Bu, tadi pagi Nanda terlambat karena semalam Nanda bermain game hingga larut malam. Nah, pada saat masuk sekolah, ternyata pagar sudah ditutup. Saya panik Bu, saya memanjat pagar dan ketahuan dengan guru piket sekolah.
Oh begitu, jadi saat terlambat Nanda malah naik pagar. Iya Bu. Nanda tahu nggak kalau hal itu akan membuat masalah sama Nanda? Tahu Bu. Menurut Nanda, hal yang tadi itu sudah membuat Nanda menjadi orang yang baik tidak? Tidak Bu. Ibu tidak menyalahkan Nanda. Nah di sini Ibu hanya ingin mencari solusi untuk permasalahan ini. Ibu tahu Nanda melakukan itu pasti ada alasannya. Iya Bu. Nah kira-kira hal yang Nanda lakukan sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Keyakinan apa yang tidak sesuai dengan kelas kita yang sudah Nanda lakukan tadi? Disiplin dan menghormati orang lain Bu. Nah, Nanda yakin keyakinan kelas tadi? Yakin Bu. Nah, kalau Nanda yakin, Nanda bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Nah, Ibu dengar barusan Nanda bilang bersedia. Nanda kalau seperti itu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang disiplin dan senantiasa menghormati orang lain Bu. Nah, kalau menjadi orang yang seperti itu, perasaan Nanda bagaimana? Bangga Bu, karena saya bisa menjadi orang yang disiplin dan bisa menghargai orang lain. Baiklah, nah kalau keinginan Nanda seperti itu, apa yang harus Nanda lakukan agar menjadi orang yang disiplin dan menghargai orang lain? Saya tidak akan main game sampai larut malam Bu, agar bangun tidak kesiangan dan ke sekolah tidak terlambat. Ibu senang sekali mendengarnya. Nah semoga hal ini bisa menjadi pembelajaran untuk Nanda dan kedepannya menjadikan Nanda menjadi lebih baik lagi. Ibu berharap Nanda menjadi orang yang sukses nantinya. Baik Bu, terima kasih banyak. Testimoni siswa pada kasus 1 dan kasus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa diajak diskusi bersama Bu Epi untuk mengendalikan diri saya dari perilaku teman saya dan saya bisa bersabar dan menghormati orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Epi untuk memecahkan permasalahan saya. Lain kali saya tidak akan bermain game hingga larut malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak.